Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, jumpa lagi dengan pendidikan agama Islam. Sekarang membahas tentang haji, zakat, dan wakaf. Beribadah dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, merupakan kewajiban setiap manusia yang paling pokok di muka bumi ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan semata-mata memperoleh ridho dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam banyak terdapat ibadah-ibadah yang mesti dilakukan setiap muslim karena ibadah tersebut hukumnya fardu, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Selain itu, ada pula ibadah yang afdal untuk dikerjakan bagi muslim karena hukumnya sunnah, seperti sedekah, berinfak, dan wakaf. Namun dalam pembelajaran kali ini akan dibahas ibadah-ibadah yang menggunakan unsur harta, yaitu haji, zakat, dan wakaf. Ibadah yang menggunakan unsur harta merupakan ibadah yang berat karena membutuhkan kerelaan dari orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, setiap muslim harus memahami, membiasakan, dan mengamalkan sehingga mampu meningkatkan kualitas imannya sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah bagian A, haji ke Baitullah. Pengertian ibadah haji, kata haji berasal dari bahasa Arab hajjan yahujju, yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah, Ka'bah di Makkah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tertentu dan dengan cara-cara tertentu serta tertib. Adapun yang dimaksud waktu tertentu adalah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu saat dilangsungkannya ibadah wukuf di padang Arafah. Ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dikerjakan bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat tentang perintah haji yang ditunjukkan bagi umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ayatin bainatu maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana imana. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Anak sekalian, mengenai waktu pertama kali disyariatkannya ibadah haji bagi umat Islam terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan haji pertama kali diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah. Sementara sebagian ulama lain mengatakan bahwa pertama kali disyariatkan ibadah haji adalah pada tahun ke-9 Hijriah. Yang kedua, syarat-syarat haji. Syarat-syarat ibadah haji. Seseorang muslim menjadi wajib melaksanakan ibadah haji apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Apabila seorang muslim telah memenuhi syarat-syarat tersebut tetapi melalaikannya, maka orang tersebut akan dapat dosa. Adapun beberapa syarat wajib ibadah haji adalah sebagai berikut, yakni yang A, Islam, B, berakal sehat, C, balik, D, merdeka, artinya bukan budak, E, mampu atau kuasa.
Jadi itu syarat-syaratnya untuk ibadah haji anak-anak. Perihal dengan syarat-syarat haji yang terakhir, umat Islam harus mengetahui arti dari pengertian mampu atau kuasa. Adapun pengertian mampu atau kuasa dalam syariat ibadah haji adalah dua macam, ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mampu atau kuasa mengerjakan haji oleh dirinya sendiri. Seseorang dikatakan mampu atau kuasa mengerjakan haji oleh dirinya sendiri harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai bekal yang cukup, ya, untuk pergi ke Mekah dan kembalinya, serta bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, ada kendaraan yang layak, baik milik sendiri atau menyewa. Yang ketiga, aman perjalanannya, maksudnya tempat yang dilalui untuk menuju ke Baitullah dalam keadaan aman. Yang keempat, bagi perempuan hendaklah melakukan ibadah haji bersama dengan mahram, suami atau dengan wanita lain yang dapat dipercaya. Kemudian syarat mampu yang kedua, mampu atau kuasa mengerjakan haji bukan oleh dirinya sendiri, ya. Ketika ada seorang muslim yang telah memenuhi syarat haji, namun dikarenakan ia sakit keras, faktor usia, atau telah meninggal dunia sehingga belum sempat menunaikan haji, maka kewajiban hajinya dapat dikerjakan atau boleh diwakilkan oleh ahli waris atau orang lain yang bersedia mengerjakan hajinya, dengan biaya diambilkan dari harta peninggalannya. Oke. Untuk yang ketiga, rukun haji. Setelah terpenuhnya syarat-syarat haji, seorang muslim kemudian melaksanakan rukun haji, ya. Adapun rukun-rukun hajinya adalah yang pertama, ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih. Untuk pakaian laki-laki terdiri atas 2 lembar kain dan tidak berjahit. Satu bagian untuk menutup pinggang ke bawah atau disarungkan, dan 1 lembar lagi untuk selendang. Sedangkan bagi perempuan, pakaian ihram menutupi semua auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Ihram harus dilaksanakan dari mikot. Mikot itu ialah batas atau ketentuan tempat dan waktu untuk menjalankan ihram. Mikot ada 2 macam, yaitu mikot zamani, yaitu ketentuan waktu, dan mikot makani atau ketentuan tempat, ya. Rukun haji yang kedua, wukuf. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dari tergelincirnya matahari hingga kembali terbenam. Wukuf adalah bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wukuf yang dicontohkan Rasulullah diawali dengan sholat berjamaah zuhur dan asar dengan jamak takdim dan qashar, ya. Setelah itu dilanjutkan dengan khutbah untuk memberikan bimbingan wukuf. Seruan-seruan ibadah dilanjutkan dengan khutbah untuk memberikan bimbingan wukuf, ya. Dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pelaksanaan wukuf di Arafah hanya terjadi sekali dalam setahun, yaitu setelah matahari tergelincir melewati pukul 12 siang pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bila pada waktu tersebut jamaah tidak wukuf, maka hajinya tidak sah, ya. Kemudian yang ketiga, rukun haji yang ketiga, tawaf, ya. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan dan disunahkan membaca bacaan talbiyah, ya. Adapun bunyi bacaan talbiyah adalah gini: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu bacaan talbiyah. Artinya apa? Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu.
Sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan segenap kerajaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Anak sekalian, tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, tawaf dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut. Ya. Yang pertama, tawaf kudum. Tawaf kudum yaitu tawaf yang dilakukan ketika baru sampai, seperti tahiyatul masjid ya. Yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf kudum tadi pertama, yang kedua tawaf ifadah yaitu tawaf yang termasuk rukun. Yang ketiga, tawaf wada atau tawaf pamitan ya, yaitu tawaf ketika akan meninggalkan Makkah. Selanjutnya anak-anak sa'i ya, yang di sa'i. Sa'i adalah berlari-lari. Saya ulangi, yang di sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Oke, yang tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah ya, yang disebut dengan tahallul awal. Setelah jamaah melakukan tahallul awal ini, larangan-larangan haji kembali dibolehkan kecuali berhubungan suami istri ya. Tahallul sani dilakukan setelah tawaf ifadah dan sa'i. Sudah yang terakhir, tertib. Tertib adalah mengerjakan rukun-rukun secara berurutan, yakni ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan menggunting rambut. Tidak boleh diloncat-loncat, anak ya. Kemudian yang keempat, wajib haji. Wajib haji adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Jika tidak dilakukan, maka wajib menggantinya dengan membayar dam atau denda. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa wajib haji merupakan sesuatu yang harus dilakukan jamaah haji. Sedangkan jika ada jamaah haji yang tidak melaksanakannya, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam atau denda yang telah ditentukan. Adapun hal-hal yang termasuk wajib haji adalah 1. Ihram sesuai dengan mikot, baik itu mikot zamani dan mikot makani. Yang kedua, hadir di Muzdalifah. Yang ketiga, melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali. Yang keempat, melempar 3 jumroh selama hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah ya. Selanjutnya yang kelima, bermalam di Mina ya. Keenam, tawaf wada. Sedang ketujuh terakhir, menjauhkan diri dari larangan-larangan atau yang diharamkan saat menjalankan haji. Kemudian yang kelima, jenis-jenis haji anak ya. Pengelompokan jenis haji secara syariat terbagi ke dalam 3 jenis. Jenis tersebut dikelompokkan berdasarkan pelaksanaan ihramnya. Ibadah umroh sering disebut dengan haji kecil. Pelaksanaan umroh sama dengan ibadah haji, namun tidak melakukan wukuf di Arafah ya. Pelaksanaan ibadah umroh tidak ditentukan waktunya sehingga umat Islam dapat menunaikan sepanjang tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Al-Baqarah ayat 196. Jenis haji yang pertama, A. Haji tamattu. Haji tamattu yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Pelaksanaan haji jenis ini diwajibkan membayar dam atau berpuasa 10 hari.
yaitu 3 hari pada waktu di tanah suci dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Yang B, haji ifrad, ya. Haji ifrad adalah berikhram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Semenjak jamaah tiba, ya, di Makkah, mereka tidak boleh melepas kain ikhram hingga tiba hari raya Idul Adha atau setelah pelontaran jumroh Aqobah. Jamaah yang melaksanakan ibadah haji ifrad tidak diwajibkan membayar dam atau denda, ya. Kemudian bagian C, haji qiron. Haji qiron adalah melaksanakan haji dan umroh dengan 1 kali ikhram. Artinya, apabila seorang jamaah haji memilih jenis haji ini, maka jamaah tersebut berikhram dari mikot untuk haji dan umroh secara bersamaan. Jamaah yang melakukan jenis haji ini diwajibkan memotong hewan kurban, ya. Kemudian yang keenam, anak-anak, hukum haji. Hukum haji, ibadah haji termasuk bagian rukun Islam dan ibadah inti dalam Islam. Pelaksanaannya diatur secara rinci, mulai dari waktu pelaksanaan sampai tata caranya. Setiap orang yang memiliki kecukupan harta dan dikaruniai kesehatan fisik wajib untuk melaksanakan haji sekali seumur hidup, ya. Sekali seumur hidup. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam. Tetapi ada masanya hukum haji bisa berubah menjadi sunnah, makruh, bahkan haram. Adapun hukum-hukum haji sebagai berikut. Yang pertama, wajib. Bagian A, wajib, ya. Apabila seorang yang cukup syarat dan belum pernah berhaji sejak balik, maka dia wajib untuk pertama kalinya melaksanakan ibadah haji. Ulama mengistilahkan haji ini sebagai haji Islam, ya. B, sunnah. Jika ibadah haji adalah yang dikerjakan untuk kedua kali, ya, atau yang dikerjakan anak yang belum baligh namun sudah mumayyiz. Sebab perintah mengerjakan haji hanya sekali saja seumur hidup. Yang C, makruh. Hukumnya makruh bila dilakukan berulang-ulang, ya, dengan menghabiskan biaya banyak, sementara orang-orang di sekelilingnya kelaparan, ya. Demikian pula dengan wanita yang berhaji tanpa mahramnya. Hukumnya makruh. Yang D, hukum haji haram, ya. Jika biaya pelaksanaan ibadah ini didapat dari jalan yang tidak benar, misalnya hasil merampok, menipu, mencuri, membungakan uang, korupsi, suap, dan lain sebagainya. Anak-anak, selanjutnya bagian B, yakni zakat, ya. Setelah kita membahas haji, kita membahas zakat. Pengertian zakat. Kata zakat ditinjau dari sisi bahasa diambil dari akar kata zakka, zakatun. Memiliki beberapa makna, yaitu berkembang, berkah, kebaikan, menyucikan, dan memuji. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yakni fakir, miskin, dan sebagainya, ya. Sudah ditentukan dalam 7 atau 8 masna penerima zakat. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah shalah dan tunaikanlah zakat. 2 jenis-jenis atau macam-macam zakat. Macam-macam zakat. 1 yang A, ya, zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat badan atau zakat nafas, yaitu zakat yang berkaitan dengan badan atau diri seseorang. Dalam arti zakat untuk membersihkan atau menyucikan diri orang yang membayar zakat setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan.
Yang B, zakat mal. Zakat mal adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa ketentuan tertentu dan bertujuan untuk menyucikan harta itu sendiri dari keharaman. Yang ketiga, nana, hukum zakat, ya. Zakat hukumnya adalah fardu ain. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa perintah zakat selalu beriringan dengan perintah sholat. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum melaksanakan zakat seperti hukum melaksanakan sholat. Apabila ditinggalkan, tentu akan mendapat dosa besar. Jika sekelompok orang enggan membayar zakat padahal mereka meyakini wajibnya dan mereka memiliki kekuatan, maka harus diperangi oleh pihak yang berwenang hingga mereka mau membayar zakat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menjabat sebagai khalifah pertama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat dari harta mereka dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillahi wabasyirhum bi'adzabin alim. Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Quran surat At-Taubah ayat 34. Yang keempat, beberapa ketentuan zakat. A. Syarat-syarat zakat. Orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat dalam ajaran Islam adalah orang-orang yang memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Islam. Yang kedua, merdeka. Ketiga, harta itu milik yang sempurna. 4. Cukup nisab, yakni nilai minimal sesuai sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kelima, cukup setahun dimiliki atau haul, yakni waktu kepemilikan harta. Harta tersebut dimiliki genap setahun selama 354 hari menurut kalender Hijriah atau 365 hari menurut kalender Masehi. Kemudian yang B, rukun zakat. Adapun yang termasuk rukun zakat adalah 1. Muzaki. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Yang kedua, mustahiq, yakni orang yang menerima zakat. Yang ketiga, harta yang dizakati dan dizakatkan atau malnya ya. Yang keempat, sighot atau ijab qabul, yaitu kata penyerahan zakat dan kata penerima zakat. Kemudian yang C, syarat yang berkaitan dengan harta. Harta yang pertama syaratnya harus milik penuh. Maksudnya penuh pemilikannya atau kekayaan itu berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang memiliki. Tidak bersangkut di dalam hak orang lain, baik berkekuasaan, pendapat maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Sedang yang kedua, berkembang. Maksudnya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar manusia. Harta tersebut berkembang. Yang ketiga, mencapai nisab, maksudnya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Maksudnya harta yang dimiliki oleh seorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Yang kelima, bebas dari utang. Maksudnya harta yang dimiliki oleh seorang itu bersih dari utang, baik utang kepada Allah, nazar atau wasiat, maupun utang kepada sesama manusia. Yang keenam, berlaku setahun atau haul. Yang kelima, hikmah zakat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berzakat kepada seluruh umat muslim. Selain adanya perintah berzakat, Allah juga memberikan karunia-Nya kepada orang yang berzakat. Hikmah dari berzakat adalah sebagai berikut.
A. Menolong orang yang susah dan lemah dalam ekonomi agar ia dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah dan terhadap makhluknya. B. Membersihkan diri yang mengeluarkan zakat ya, dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan diri membayar amanah kepada orang yang berhak menerimanya. C. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengeluarkan zakat. D. Untuk mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul akibat kelemahan ekonomi yang dialami oleh mereka yang menerima zakat. E. Untuk mendekatkan hubungan dan menghindarkan kesenjangan sosial antara yang miskin dan yang kaya tentunya. F. Mendorong manusia untuk bersifat jujur dan bertanggung jawab terhadap harta yang dimilikinya ya. Yang terakhir G. Mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang zakat anak-anak. Kemudian kita menginjak pada bagian C, yakni wakaf ya. Pengertian wakaf. Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab waqafa yaqifu, yang berarti berhenti atau berdiri ya. Berhenti atau berdiri. Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menahan sesuatu benda yang tetap zatnya dan dapat diambil manfaatnya guna diberikan pada jalan kebaikan. Wakaf termasuk salah satu sedekah jariah, artinya sedekah yang pahalanya mengalir terus kepada yang berwakaf selama harta yang diwakafkan masih mendatangkan manfaat. Hukum wakaf pada dasarnya adalah jaiz atau boleh. Namun karena pentingnya wakaf, maka hukum wakaf sangat dianjurkan atau sunnah muakkad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Waf'alu khair la'alakum tuflihun." Dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan mengeluarkan harta demi kebaikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Yang kedua, rukun dan syarat wakaf. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Bila tidak, maka tidak sah. Sedangkan syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan atau perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah. Adapun rukun maksudnya dan syarat wakaf adalah A. Wakif. Wakif itu pemilik barang yang diwakafkan ya. Wakif 1. Merdeka dan memiliki barang secara penuh. 2. Berakal. Sedang 3. Mampu bertindak secara hukum. Bagian B, mauquf alaih. Mauquf alaih yaitu penerima barang wakaf. Penerima wakaf tidak ditentukan secara terperinci sebab untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah dan sebagainya. Penerima wakaf tidak tertentu harus memenuhi syarat ya. Dapat menjadikan wakaf untuk kebaikan yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian C, mauquf. Barang yang diwakafkan. Barang yang diwakafkan, 1. Barang yang berharga atau sifatnya tetap. Yang kedua, diketahui kadar atau jumlahnya. 3. Milik orang yang berwakaf secara pasti. 4. Berdiri sendiri atau tidak melekat pada harta lain. D. Sighot atau ikrar serah terima barang wakaf. Yang pertama, ucapan mengandung kata-kata kekal atau selamanya atau tidak berbatas waktu. Yang kedua, ucapan dapat direalisasikan segera
tanpa digantung syarat tertentu. 3. Ucapan bersifat pasti. Dan 4. Ucapan tidak diikuti syarat yang membatalkan. Yang ketiga, pemanfaatan atau kegunaan wakaf. Kegunaan wakaf. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang. Selain itu, harta wakaf mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Dalam sejarah, wakaf yang lebih awal justru untuk kepentingan ibadah. Wakaf pertama kali dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW ketika membangun Masjid Nabawi. Ia membeli tanah yang di atasnya akan dibangun masjid dari 2 orang anak yatim. Ia kemudian menggunakan sebagian untuk lokasi masjid dan sebagian lain untuk kamar istri-istrinya. Adapun harta wakaf diklasifikasikan jadi 2, yakni sebagai berikut. A. Harta tidak bergerak. Harta-harta yang termasuk harta tidak bergerak sebagai berikut. Pertama, 1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. 2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. 3. Tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. 4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Harta bergerak. Harta-harta yang termasuk harta bergerak adalah 1. Wakaf uang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dana wakaf berupa uang yang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan aset real. 2. Logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang memiliki manfaat jangka panjang. 3. Surat berharga. 4. Kendaraan. Yang kelima, hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI mencakup hak cipta, hak paten, merek, dan desain produk industri. 6. Hak sewa, seperti wakaf bangunan dan bentuk rumah. Oke. Lanjut, yang keempat, hikmah wakaf. Tidak diragukan lagi betapa besar hikmah di balik syariat wakaf. Hikmahnya begitu tampak jelas bagi siapapun yang mau mengamalkan lalu merenungkannya. Di antara hikmah wakaf yang paling nampak jelas sebagai berikut. A. Wakaf menanamkan sifat zuhud dan sifat tolong-menolong dalam amal kebaikan dan kemaslahatan sesama umat Islam. B. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda pasti telah menjadi milik pribadi yang sah, tetapi harus memiliki fungsi sosial. C. Meningkatkan banyaknya aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. D. Wakaf adalah sumber daya potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, dakwah, dan lain sebagainya. E. Wakaf merupakan peluang amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Wakaf diharapkan mampu mendirikan umat Islam dalam berbagai persoalan, memandirikan umat Islam dalam berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan melepaskan diri dari ketergantungan dengan berbagai pihak yang tidak sejalan dengan umat Islam. G. Wakaf sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem ekonomi syariah. Rasulullah SAW sendiri pernah secara langsung mengatakan dalam sebuah riwayat yang artinya siapa yang menahan hak milik, siapa yang menahan hak milik ihtibas kudanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dorongan keimanannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benarkan janjinya, maka kenyangannya, baunya, kencingnya, dan kotorannya akan menjadi timbangan kebaikan baginya. Begitu anak-anak, pelajaran kali ini mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.